Halo, jumpa lagi bersama saya Tama Karinovianti. Saat ini saya bersama dengan Bapak Christian Adiputra, yaitu CEO dari PT Bangun Selaras Bersama. Halo Bapak, Halo, selamat selamat malam. malam. Ya, jadi boleh diceritakan Pak, perusahaan ini tuh berdiri sejak kapan sih Pak? Perusahaan ini berdiri itu dari tahun 2005. Ya, belum lama sih. Ya, kurang lebih 17-18 tahun ya. Ya, gitu. Kenapa Bapak memilih bergerak di bidang kusen ini? Oh, jadi gini. Kusen itu adalah bagian material dalam satu bangunan yang sebetulnya orang itu berpikir monoton ya. Cuman bentuknya begitu aja. Nah, saya tertarik untuk bergerak di bidang perkusenan ini, dunia perkusenan pintu, kayu, dan jendela. Ternyata kita bisa banyak meriset R&D untuk menginovasi rumah-rumah yang membutuhkan hal-hal yang lebih baru gitu. Nah, sebetulnya banyak lagi keluhan-keluhannya. Kayak misalnya hal-hal mengenai warnanya, desainnya, konsepnya. Sebetulnya banyak kok R&D-nya gitu. Oke, berarti selanjutnya itu UPVC itu apa sih Pak? UPVC, jadi gini. UPVC itu unplastic polyvinyl chloride. Nah, jadi gini, kenapa namanya UPVC? Itu dulu yang perlu teman-teman tahu kenapa namanya UPVC. Jadi gini, waktu itu produk ini di Jerman, orang tuh melihat bendanya itu kan plastik, ya. Iya. Mereka pikir tuh PVC plastik kamar mandi gitu loh. Pas gini, oh plastik gitu kan, nah PVC. Nah, kata U itu hurufnya itu kecil, kenapa? Karena itu menceritakan adalah un-VPC. Jadi un itu artinya bukan. Jadi ini si Jerman saking keselnya nih, ya kan? Dia bikin nama UPVC itu menjelaskan bahwa ini adalah bukan PVC. Jadi sebegitu simpelnya tentang gitu loh. Nah, selanjutnya berasal dari mana sih Pak UPVC itu? Ya, awalnya gini loh. Awalnya ini produk ini itu dari Eropa, Jerman. Nah, kenapa mereka menciptakan dengan unplastik ini ya? Jadi mereka kan lebih kepada mengutamakan ke go green. Nah, terus kan dulu kayu, jadi dari penggunaan kayu itu diminimkan dan akhirnya sekarang menggunakan plastik, tetapi motifnya pun bisa diteksturkan kayu. Ya seperti pada umumnya saatnya. Jadi bedanya tersendiri dengan kayu itu gimana Pak? Beda. Jadi gini, sebetulnya kalau secara unsur itu sebetulnya kalau bilang paling bagus apa sih Pak gitu ya, jujur nih. Kalau saya sampai sekarang pun kalau dibilang kusen paling bagus apa, ya kayu gitu loh. Tetapi kan karena sifatnya itu kita makin lama ini harus merambah ke go green gitu kan. Jangan sampai anak cucu kita yang tahu cuman pohon toge. Jadi dia pas sekolah tuh kan naruh kacang hijau, taunya tuh pohon cuma segitu ya kan. Nah kalau ditebang habis dia nggak tahu bu pohon itu besar gitu loh ya kan. Nah akhirnya itu mereka itu merancang satu produk baru untuk tidak menggunakan kayu. Nah kayu sendiri untuk saat ini itu kan udah dikenal bukan kayu yang seperti dulu ya. Mungkin dulu tuh kayu rumah-rumah nenek-nenek kita gitu kan, itu tuh masih bagus-bagus jati dan itu sangat kuat gitu. Dan andai kata pun rayap tuh memang kuat, tidak seperti kayu yang saat ini. Jadi kayu saat ini itu disebut kayu-kayu muda kayak kayu sengon dan sebagainya kayak gitu. Nah itu sangat rentan sama rayap. Akhirnya gampang rusak gitu loh. Nah, untuk warnanya sendiri Pak ada berapa jenis? Warna yang udah pasti pelangi merah kuning hijau. Ya enggak lah ya kan. Jadi gini, untuk warna itu banyak variannya. Sebetulnya gini loh. Ini kan raw material ini kan sebetulnya plastik. Nah, dia itu bisa di finishing nih ya kayak warna-warna kayu ini. Ini kita bilang wood grain teman-teman ya. Ini wood grain ini adalah hasil dari laminating. Laminating arti kata di laminate gitu supaya warnanya urat kayu. Nah, itu kalau warna sih relatif ya. Sebetulnya tergantung masalah mengenai kultur dan culture setiap negara. Ada yang sukanya warnanya oak atau apa kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya jelasin ya. Jadi gini. Nah, sebenarnya gini. Apa sih UPVC itu kan tadi sudah ya saya jelasin. Nah, terus perbedaannya gini. UPVC itu banyak sekali kita bilang dalam satu bisnis itu ada namanya orang bisa dan orang biasa. Ya.
ada orang tahu jual UPVC, banyak sekali jual UPVC, ya kan? Dari mulai perusahaan besar sampai home industry. Cuman entah apa perbedaannya kan gitu. Sebetulnya bedanya sih bukan karena secara klarifikasi kelas perusahaan besar atau kecilnya, tetapi masalah mengenai struktur yang seharusnya dia gunakan. Nah ini banyak sekali. Nah saat ini saya mau kasih tahu teman-teman, saya educate bagaimana mengetahui UPVC yang sebenarnya. Nah jadi UPVC yang sebenarnya itu halnya seperti yang ada saat ini, teman-teman lihat ya. Nah di dalam UPVC itu terdapat ada besinya. Iya, di dalamnya. Nah, fungsi besi ini sebagai struktur dan sebagai bracket roofing gitu loh. Jadi di roofing ya buat mengikat. Nah, UPVC ini kelebihan gini. UPVC adalah sampai saat ini adalah salah satu kusen yang mempunyai sistem drainase. Drainase itu sistem pembuangan air. Oke, ya. Jadi ada sistem pembuangan airnya. Nah, perbedaannya nih sama aluminium ya. Oke, saya jelaskan perbedaan sama aluminium. Nah, perbedaannya sama aluminium itu gini. Kalau aluminium untuk sambungan sisi satu ke sisi lainnya itu dia itu pakai bracket namanya. Jadi kayak disatuin, ya, satuin. Nah, antara sisi sama sisi ini, ya, itu di bracket. Nah, kalau ini dilas langsung pakai mesin yang namanya mesin welding. Nah, jadi enggak. Nah, tetapi jangan salah. Jadi saya pernah nemuin nih proyek, mungkin dia mungkin nggak ada mesin weldingnya ya kan. Akhirnya dia beli UPVC, dipaksain di bracket teman-teman, di bracket sama mereka teman. Jadi saya ngeliat dan itu tahunya pada saat kurang lebih ada komplain orang dan tidak dilayani, akhirnya menghubungi kami. Akhirnya kami cari tahu kenapa alasannya. Jadi jendelanya tuh koyak. Antara ini sama ininya koyak, koplak gitu kan. Nah ternyata coba deh kita buka. Ternyata itu di bracket, bukan di welding. Nah makanya ini teman-teman harus hati-hati ya kan, mengenai UPVC yang sebenarnya seperti apa atau bagaimana. Nah ini bukan bracketnya ini, weldingnya ini harus dengan pemanasan yang khusus. Dan ini benar-benar dihitung secara derajatnya. Karena kalau nempel, sekedar nempel itu nempel. Nempel mah nempel, tapi kekuatannya kuat nggak? Nah itu jadi permasalahannya. Nah, oke, teman-teman kebetulan Tama nanya nih, ya kan? Nah ini kayak gini nih ya, ini di welding. Nah, welding ini jadi gini. Storynya ya, kalau Jerman ya, dia nggak seperti ini. Kalau Jerman itu dia ada gotnya, jadi agak colok sedikit tuh Tama. Kenapa? Jadi gini, kalau produksian Jerman itu dia ada gotnya untuk memastikan bahwa peweldingannya ini matang atau enggak. Kalau misalnya dia nggak matang, pada saat di routing sekitar 2-3 mili gitu, dia colok ke dalam. Kalau dia nggak matang, kelihatan itu retak. Cuman karena orang ya ada beberapa orang yang nggak suka ada colok itu, makanya dibuatlah namanya mesin seamless, welding seamless. Jadi sifatnya segaris kayak gini gitu. Nah jadi mungkin lebih manis ya. Cuma kalau Jerman kan punya perhitungan secara SOP struktur sendiri. Nah itu versi mereka. Jadi setiap negara versinya beda-beda. Mau tahu nggak? Buat nih kalau ada palu ya, saya kasih tahu. Ya mungkin nanti bisa. Nih ya. Ini. Jadi gini. Jadi kalau di bracket oplak ya. Nih, kalau ini kekuatannya seperti apa? Ya kan? Ini maaf ya. Ya. Jadi dia nggak gampang patah atau pecah. Kalau mungkin aluminium atau kayu mungkin udah bisa. Tapi kalau ini dia nggak bakal pecah atau patah. Nah, ini. Jadi ini pun kekuatannya menentukan bukan dari mesin weldingnya doang, kualitas raw material produknya ya si plastik tersebut. Nah jadi banyak sekali tuh ya UPVC plastik ternyata dia bukan UPVC gitu.
pas di welding jadi barang, jadi nggak? Jadi. Tapi karena raw materialnya nggak sesuai, jadi pada saat dipukul seperti itu, ya kan? Itu pasti dia patah. Itu karena raw materialnya bukan UPVC. Tapi orang sih bilang katanya UPVC. Saya juga nggak tahu karena kadang harganya nggak make sense sih, gitu. Nggak masuk akal. Seperti itu. Jadi kalau kemungkinan dicongkel gitu Pak gimana Pak? Misalkan ada Oke, ini habis dipalu ya, terus dicongkel. Nah, saya gini, kalau bilang dicongkel itu inilah kelebihan dari UPVC. Jadi dari aluminium, kayu, UPVC. Why UPVC? Nah, UPVC sudah tidak diragukan lagi mengenai secure-nya. Oke? Nah, dia ada namanya sistem pengunciannya multi-lock system. Apa itu multi-lock system? Jadi multi-lock system begini teman-teman. Multi-lock system itu sistem kinerjanya itu seperti berangkas. Tuasnya satu, dia mengunci dengan 4 titik. Nah, 4 titik, 2 titik, ya ada pasti 5. Jadi dia mengunci. Nah, kita ada kok video viralnya di kita punya YouTube. Wah, iya. Ya, Dicek ya. kalau mau lihat viral, jadi gini loh. Sistem kita di Indo UPVC nih, ya kan? Kita itu jualan itu atau kita tuh mempresentasikan produk itu teman-teman marketing tuh nggak pakai mulut gitu. Ini bagus lah, ini begini nih kuat nggak? Langsung kita viralin produk kita, dicoba, langsung misalnya mau dites nih, kekuatan weldinya gimana? Kayak tadi nih Pak, kliennya kasih, coba, ya kan? Bapak pecahin aja, ya kan gitu, Bapak patahin. Jadi dia punya keyakinan gitu loh. Jadi nggak teori kalau orang bilang tuh marketing jual kecap, ya kan? Jadi nggak. Jadi seperti itu. Terus kalau dicongkel, kita kasih produknya, kita tempel di rumahnya, suruh dia congkel, coba bisa jebol atau tidak. Nah tapi teman-teman bisa lihat di akun YouTube kita di Indo UPVC. Di situ banyak viral produk yang teman-teman bisa ketahui. Jadi hati-hati untuk cara membeli UPVC. Nah, terus saya mau kasih tahu. Nah, jadi kalau lihat di Indo UPVC, nah di perusahaan kita ini ada beberapa yang tadi saya sampaikan, banyak orang yang cuman tahu produksi UPVC. Akhirnya contoh ya, sebetulnya di ujungnya kadang tuh bangunan loh, dia siku ya, sudut. Nah, dia akal-akalin tuh, karena bentuknya kotak dia akal-akalin tuh supaya ketutup tetap. Nah, sebetulnya itu extruded yang kurang tepat. Nah, harusnya seperti ini. Enggak semua perusahaan tahu. Seperti ini. Nah, ini sudutnya sebetulnya harus seperti ini. Karena kenapa? Dia bisa di-grease atau derajat. Jadi kalau misalnya corner, ini corner sudut untuk UPVC harusnya seperti ini. Untuk area. Nah, tapi misalnya derajatnya miringnya gimana? Nah, ini bisa setting. Di-adjust gitu, disesuaikan. Jadi kadang mereka pikir kotak gitu ya, hitamnya. Dia akal-akalin, ya kan? Ya. Jadi itu yang saya bilang, banyak yang bisa tapi nggak semuanya biasa. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dibilang, nah mungkin saya sedikit karena ini adalah kita punya bahan baku untuk extrudernya ya, teman-teman. Jadi extruder UPVC itu, cakep. Nah, ini jadi sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini adalah frame UPVC. Nah, di sini bentuk ada yang buat kusennya, slidingnya, jendelanya, daunnya dan sebagainya. Nah, di sini kalau teman-teman mau tahu adalah kenapa sih nggak full ya? Ini adalah namanya area insulator yang lubang-lubang ini, insulator hawa ya. Nah, dan ini adalah lubang-lubang ini buat drainase air yang tadi saya bilang, drainase air. Nah, jadi nggak cuma rumah yang punya saluran air, kusen juga punya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terus kita balik lagi ke masalah ini. Nah, ini ketebalan ini itu 2,4. Nggak kaleng-kaleng. Nah, ini kita punya sampel untuk nah, ini penjepit kacanya.
Nah, penjepit kaca ini fungsinya jadi gini, Tama. Varian misalnya kaca kamu 5 mili, pakai penjepit berapa mili banyak. Nah, dia karena semakin tebal, penjepitnya makin kecil. Ya dong, ya kan? Karena kan makin tebal makin kecil. Nah, itu juga bisa buat double glass. Jadi kalau ada orang bikin, bisa double glass nggak? Bisa. Coba pertanyaannya lagi, ya kan? Mungkin saya nanti bisa ini. Orang kadang cuma tahu double glass, tapi why sih? Kenapa double glass? Apa fungsi double glass? Sehebat apa itu double glass? Banyak orang nggak tahu dan cuma taunya jual. Jadi double glass itu buat kedap suara dan untuk penyerapan suhu udara di ruangan Pak. Gitu. Ya Mas Nagi tadi kan dari kualitas congkel udah pasti aman ya Pak. Aman. Kalau dari kaca sendiri Pak, ada apa aja di, Okay. di PSB ini gitu. Nah, jadi gini ya, kaca ya tadi ya, mungkin jadi kaca itu ada terutama kaca standar. Nah, ini kaca standar. Ya, gitu ya. Ya, ini kaca polos. Cuma ini tempered nih. Kacanya tempered. Jadi kalau pecah itu aman. Dan perbedaan kaca tempered itu misalnya tebelnya sama nih, sama-sama 5 mili. Cuma kalau di tempered itu dia kacanya itu menjadi 5 kali lebih kuat. Dan kalau dihitung beban dengan ukuran sama, kalau tempered itu bebannya akan lebih berat. Kenapa lebih berat? Itu ada masa jenis. Nah, hitungan dari masa jenisnya. Nah, ini kaca polos yang ditempered. Nah, ada lagi nih kita. Oke, enggak. Kuat, ya kan? Kuat. Oke. Nah, ini namanya kaca laminate. Laminate itu ukurannya 5 mili plus 5 mili di sandwich. Jadi satu. Pertanyaannya tanya dong, Pak, kenapa nggak pakai 10 mili aja? Ya kan 5 plus 5 kan 10 tuh, ya kan? Ya kan? Kenapa nggak pakai langsung 10 mili Pak? Nah, jadi gini, kita bicara mengenai fungsi, need, kebutuhan, ya. Jadi gini, biasanya kaca laminate ini dipakai buat skylight atau atap. Nah, fungsinya jadi gini, ini lebih ke safety sih ya, lebih ke safety. Jadi kalau misalnya ada benda jatuh, benda keras, dia yang pecah ini lapisan atas. Itu. Jadi untuk lapisan bawah ini kemungkinan tembus tergantung berapa ini, tapi dia akan lebih aman karena yang atasnya dulu gede. Nah, ini itu bukan lem biasa, ini membran. Ini ada kayak membran karet. Ini ada membran karetnya. Nah, jadi begitu. Nah, ini jadi fungsinya harus tahu, nggak cuman Pak beli 10 mili, 5 mili double glass, ya kan? Terus laminate buat apa? Nah, itu fungsinya beda-beda. Sekarang karena gini, saya bilang laminate ini mahal nih harganya, lebih mahal dari kaca 10 mili, ya kan? Kalau cuma buat jendela kenapa harus laminate? Kan gitu, ya kan? Jadi itu kita bilang namanya know-how. Know itu tahu, how itu bagaimana penggunaannya untuk pemanfaatannya. Jadi menurut saya memang kalau beli produk yang namanya sesuatu buat bidang bangunan harusnya memang konsultasi dulu. Makanya di bangunan itu kan namanya konsultan. Jadi dia akan rekomendasi buat apa gitu kan? Ya nggak? Nah, ini laminate. Terus, nah kalau sebetulnya kaca itu banyak teman-teman. Ada kaca, ini kaca ice glass. Ini kaca one way. Jadi satu arah. Dari luar itu nggak bisa mantul, dari dalam bisa lihat keluar. One way. Terus ada lagi, ini one way juga, cuman one way silver. Iya, beda di warna. Yang tadi green. Nah, ini stop sol blue. Sol blue biasanya ini ada di gedung-gedung Sudirman, warna biru-biru. Nah, pakai ini. Nah, oke. Nah, kaca ini bukan cuma berwarna loh. Jadi gini, ini kaca bukan ditinta sekedar warna. Ini kaca memang untuk bisa menyerap suhu UV. Panas ya, sinar UV. Sinar UV. Nah, ada one way juga blue. Aduh. Banyak deh kalau kaca, ada Euro, ada Riben, ada polos. Nah, ini varian-variannya kurang lebih seperti itu. Nah, ada pasti kalau tanya nih, Pak Kris misalnya, saya mau kedap nih UVC-nya, terus saya nggak mau panas, udah saya bilang, oh gitu ya, pasti rekomendasinya apa? Double glass. Jadi double glass itu 5 mili
ruang hampa 5 mili. Ya kan gitu. Kenapa dibilang lebih adem ya? Jadi gini, sistemnya itu kinerjanya pada saat ada sinar matahari dari luar ke dalam. Nah, si hawa panas itu terisolator di ruang hampa. Ruang hampa itu benar-benar hampa karena di vakum. Nah, jadi yang sebelahnya jadi sinarnya masuk, hawanya enggak. Nah, jadi ini panas ini akan ada di ruang tengah ini. Kamu tahu mobil parkir, taruh di pinggir jalan, kena jemur, ya kan, berjam-jam, ya kan? Coba kamu rasain pada saat masuk ke dalam mobil, lebih pengap dan lebih panas dari udara yang di luar nggak? Iya. Nah, itu fungsi vakum di situ. Jadi dia menyimpan hawa panas tersebut. Nah, itu fungsinya double gas itu. Nah, terus kalau ngomong kaca, ya. Aduh. Mesin apa itu Pak? Nih, Boleh dijelaskan? Ini udah kaca pakai tombol-tombol lagi kan. Nih, bim salah bim. Jadi gini. Oke. Nih, saya kasih sampel. Sorry. Mungkin produknya apa ya? Kelihatan ya teman-teman nih? Coba pegang, Tama tolong pegang. Oke. Oke. Ini kelihatan nggak? Coba di kamera. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, ya, Tama coba diam ya. Coba didekatin. Nah, ya kan? Kelihatan ya? Tembus, ya. Tangannya di situ, stay. Oke. 1, 2, 3. Hilang. Wow. Ya. Jadi, ya kan? Nah ini, coba lagi ya. 1, 2, 3. Nah, bendanya kelihatan ya? Kelihatan, ya. Nah, buka lagi. Jadi, nah ya, oke nih teman-teman ya, ini namanya switch glass. Bendanya nggak ada. Ya kan, oke, jadi ini baru ya. itu Pak, baru. Nah, coba gini, kamu lihat. Muka bapak hilang ya kan? Ada lagi ya. Oke, nah ini namanya switch glass. Produk kita terbaru namanya switch glass, itu fungsinya buat ruang meeting atau private room yang terkadang dibutuhkan untuk kadang di kantor saya maunya transparan semuanya nih, ya kan, untuk semuanya kelihatan kan gitu. Tiba-tiba saya ada urusan privacy nih yang nggak harus dilihat dari luar ruangan, tinggal saya pencet. Ini kalau di Jepang buat partisi kamar mandi loh. Jadi begitu orang masuk, ya kan, saya masuk tutup pintu, dia kunci, dia langsung nge-switch otomatis. Gitu loh. Terus pertanyaannya gini, Pak, tiba-tiba lagi ke toilet pakai switch glass di Jepang, tiba-tiba mati lampu, kamu nanya gimana tuh, ya kan, panik dong. Paniknya. Nah, dia kalau misalnya mati, dia akan berubah ke warna sunblasnya, ke warna bulannya. Jadi kalau nggak ada daya dia akan. Nah ini switch glass nih. Nah kalau mau tahu informasinya, nggak ada lagi, cuma Indo UPVC yang di sini doang, BSB doang. Aduh, ini kita. Oh iya, satu lagi. Ada lagi apa Pak? Ini switch glass merubah kaca dari bening bisa jadi buram. Ini bisa lagi. Nah, ada lagi namanya itu kaca anti crack. Jadi kita juga ada, kita combine dari frame, kita gunakan namanya kaca anti crack. Kaca anti crack fungsinya itu, jadi kalau orang bilang itu kaca anti kampak. Dia bisa. Nah, jadi pada saat pressure tekanan tinggi dipukul itu, dia akan pecah, tetap pecah, tapi sulit pecahnya dan tidak akan roboh. Jadi cuman kelihatan retak, tapi nggak bisa roboh, nggak bisa tembus. Dan itu ada, kita bilang ada membran khususnya di dalam kaca itu. Nah itu safety banget. Dan safety di banget. BSB ini ada? Ada, ada, banyak banget. Pokoknya kalau orang bilang dicongkel nggak bisa, diketok nggak bisa, diapain nggak bisa, gua pecahin aja kacanya, kata dia. Wes, belum tentu, ya kan? Tinggal orderannya aja. Kita sampai kaca anti peluru, jadi nggak cuma kusen loh yang kita jual, tetapi kita juga menyediakan safety sampai safety glassnya. Jadi tapi itu sesuai dengan kebutuhannya konsumen sejauh mana. Ya ada pasti, ada rupa, ada harga lah yang udah pasti. Nah tapi itu tergantung dari kebutuhannya sendiri. Kita juga ada proyek hal seperti itu cukup banyak. Oh ya, tadi
ya kan? Nah, kita untuk warna ini ada menyediakan beberapa. Ini color. Kita UPVC punya putih, ya kan? Coklat, hitam. Ini yang ada pada umumnya. Nah, kami Indo UPVC mengeluarkan yang baru nih, ya kan? Warna hitam dan abu. Tetapi ini bukan kayak gini, bukan kayak plastik ini bahannya. Dia kalau kita bilang itu matte. Matte itu kayak kulit jeruk. Ya matte itu kulit jeruk. Ini baru teman-teman. Ini baru loh, sama. Ini baru. Ini baru sekitar sebulan lebih lah. Baru launching nih, ya kan? Ini baru launching nih. Sama ini wood grain. Wood grain kita udah lama, ini dark oak, ini golden oak. Nah, kita saat ini sudah menyediakan 1 2 3 4 5 6 7 warna. Anda suka yang mana? Kan gitu, ya kan? Nah, terus jadi begini loh. UPVC saya kasih tahu. Ini kan ini nih. Lumayan, soalnya dalamnya besi. Dalamnya besi. Nah, ada perbedaan. Saat ini kami sudah memiliki perbedaan hal yang baru dari UPVC yang ada di Indonesia pada umumnya. Woi, ngeri nggak? Di Indonesia pada umumnya. Nah, biasanya tuh seperti ini kalau ada kaca mati tuh. Nah, kita punya nih, ini model baru. Ini model baru. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, kamu lihat. Biasa tuh UPVC itu bentuknya patah-patah nih, sama kayak gini. Oh iya. Ya, patah-patah begini kan? Ya, tekuk kayak gini, mengkotak. Tuh, ya teman-teman, dia lebih mengkotak. Tapi, wadidaw, sambung dikit menang-menang barang baru ya kan? Barang baru nih, gitu. Ya, punya kami tuh ya. Ada perbedaannya, ya. Ada perbedaannya. Nah, kita punya yang baru. Nah, ini ada perbedaan di UPVC-nya mengenai produknya, ya. Jadi ini yang baru nih. Dia ini patah-patah. Nah, ini lebih smooth motion, ya kan? Dia ada nge-air begitu, ya kan? Ini German style, Europe, dan ini warnanya. Ini baru sebulan lah ya. Baru sebulan kita masukin dan ini udah ready barangnya. Dan kalau teman-teman mau pakai, ya berarti teman-teman yang mau pakai ini kemungkinan boleh saya bilang boleh bergengsi dikit lah ya kan? Wih, gue punya UPVC-nya beda loh. Gue punya UPVC. Jadi, nah yang tadi nih, ini tuh sama matte-nya bagus ya, ya. Oh, matte-nya bagus tuh, ya kan? Nih, yang baru tuh, matte-nya keren kan? Iya. Nah, jadi banyak deh variannya. Aduh, saya sebenarnya kalau cerita talk about frame and window tuh banyak sih. Terus banyak sih hal-hal yang mungkin nanti saya bisa ceritakan mengenai hal-hal yang mengenai sampai teknik UPVC. Nah, ini banyak orang memberikan harga murah loh, tapi kamu tahu nggak? Jadi harga itu murah, barangnya itu nggak sesuai. Nggak bisa tuh kayak tadi tuh weldingnya sekuat itu nggak bisa. Karena kenapa? Raw materialnya dia produksi ambil cost biaya yang murah. Kayak di Indo UPVC doang. Kita gini, kita kasih tahu dengan apa adanya. Contoh, mereka jual bilang ada besinya. Teman-teman gampang tahu kalau mau ngecek jujur ada besinya atau enggak. Beli besi berani yang kuat magnetiknya, tempel. Dia nempel nggak? Kalau dia nempel ada besinya. Kalau misalnya dia gini nggak nempel, suruh dia bongkar. Makanya kelihatan di situ ya, Pak. Kelihatan di situ. Makanya kadang kita bingung, kok orang bisa jual murah? Ya memang jadi besinya nggak ketahuan, nggak kelihatan teman-teman. Besinya itu nggak kelihatan karena ada di dalam. Tetapi bagaimana cara mengetahuinya? Kalian bisa beli magnet, tempelin tuh di frame-nya. Ada besinya apa enggak? Jadi jangan tergiur dengan hal yang murah. Iya tuh teman-teman sekali lagi. Ya kan? Jangan tergiur dengan hal yang murah, barang yang nggak tahu, ya kan?
barang kita, produk kita sudah lebih dari 15 tahun. Jadi kalau dibilang kuat atau enggak, ya Pasti dong. ya boleh ini sendirilah ya. Iya. Lanjut Pak, untuk modelnya sendiri Pak, jendela tuh ada apa aja sih Pak? Jendela ada jendela jungkit, ada jendela swing, ada jendela sliding. Terus kita juga punya namanya vertical slide. Nah, tilt and turn. Jadi vertical slide itu dibuka ke atas. Nah, jadi bukan jungkit ya. Kalau jungkit kan begini nih. Kalau ini jadi dibukanya ke atas, terus dia bisa nahan. Nah, terus kalau tilt and turn itu dibuka, bisa buka swing, ditutup, bisa buka jungkit. Satu jendela bisa buka 2 fungsi. Oh, untuk yang di sebelah Pernah kiri lihat? apa, Pak? Hah? Oh iya, oh iya. Contohnya ini. Boleh Aduh, dijelaskan ini aja. nih wooden nih. Waduh, sorry berat. Karena jujur nih, ini besinya yang berat. Besinya. Bukan ini besinya doang. Nah, kita punya varian ini. Ya, aduh. Jadi ada varian ini mengenai ya. Kalau UPVC, ini beda lagi ya, bedanya dengan UPVC ya. Nah, begini. Biasanya mereka pakai namanya itu ini nih. Tangannya ini pakai panel. Oh. Pakai panel seperti ini, ya. Nah, jadi apa? Tama lihat garis-garis. Iya, ada Ya. kelihatan. Nah, mereka pada umumnya tuh pakainya tuh jadinya garis-garis, tapi kita punya panel UPVC yang tengah ini full tanpa ada garis-garis. Wow. Nah, ya kan? Baru lagi. Boleh tanya teman-teman di tempat UPVC lain, ada nggak gitu loh, ya kan? Pintu UPVC pakai panel tapi bukan yang garis-garis, ya kan gitu. Nah, kita ada bisa. Kita jadi kayak full panel seperti ini. Teman-teman lihat. Nah, ya kan? Nah, ya kan? Nah, selanjutnya ini pakai ornamen. Oh, ornamen. Bisa. Terus ini warnanya bisa, mau apa aja kita bisa. Jadi kalau orang bilang UPVC itu monoton, enggak. Dan sesuai ininya juga permintaan warnanya apa, terus kita bisa color seperti apa, gitu, seperti itu. Nah, oke, mungkin biar ini. Nah, saya kasih tahu nih karet. Nah, karet ini di Indo UPVC ini, karet yang kita gunakan adalah karet EPDM. Jadi kalau saya jelaskan karet EPDM itu gini. Teman-teman mungkin tahu karet mobil yang balon pintunya itu. Walaupun teman mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, walaupun dia dijepit terus, kalau dibuka pintunya dia pasti ngembang. Nah, itu grade-nya EPDM. Nah, itu bukan grade biasa. Nah, karet EPDM adalah karet standar yang wajib dipakai di UPVC. Kenapa? Karena UPVC kan termasuk produk premium ya. Produk premium. Jadi kalau misalnya pakai karet yang biasa itu yang kayak aluminium itu kurang lebih sekitar 6 bulan setahun dia pecah. Getas, ya kan? Getas pecah gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya jadi percuma, pusatnya bagus, kacanya, jendelanya bagus, semua bagus deh, ya kan? Ternyata karetnya karet murah, ya kan? Karet murah ternyata. Nah, percuma jendelanya kan bocor. Nggak awet juga ya Pak? Nggak awet juga kan? Buang duit tapi nggak awet. Mau tahu? Jadi gini, kita yakinkan Indo UPVC semua menggunakan produk original yang sebenarnya. Nah, oke, bener nggak? Boleh dites, boleh dicoba, ya. Jadi saya nggak bilang produk saya bagus, tapi produk saya boleh dicoba. Contoh misalnya karetnya, ya, karetnya nih. Ini karet. Ini nggak gampang putus. Coba, jadi kalau mereka bilang karetnya EPDM, boleh lihat nggak? Kalau nggak yang udah dipasang, kamu minta keluarin, terus kamu tarik, putus nggak? Kalau karet EPDM itu sebetulnya dia nggak kaku, dia tetap lemes, tapi dia elastis. Balik, ya kan? Balik lagi kan ke tempat semula. Nah, ini EPDM, dan ini tidak mudah putus. Gue sampai geruduk nih. Nah, jadi kita ada project mulai dari pertama kita pakai PDM sampai sekarang belum ada komplain.
Ada beberapa developer yang mungkin bisa dilihat di kita punya YouTube, kita punya project, di beberapa Buktinya project. udah jelas ya, Pak. Buktinya udah jelas. Sampai sekarang pun mereka masih berkanan dengan kita sudah lebih dari 15 tahun. Jadi kalau nanya harga gimana Pak? Aduh, udah pasti kita untuk harga itu ngasih harga tuh harganya harga pantas. Bukan harga murah ataupun harga mahal, tetapi harga pantas. Kualitas fantastik ya Pak. Kualitas fantastik. Ada lagi yang mau ditanya? Servis. Kalau untuk garansi gimana Pak? Oke. Garansi. Garansi kita untuk garansi produk warna itu 10 tahun. Oke. Terus yang kita prioritas adalah service after sales. Jadi kita ada garansi 90 hari, hari pertama dari berita acara serah terima sampai dengan hari ke-30 itu kita free ganti aksesoris dan bongkar pasangnya, ya kan, itu free. Lebih dari 90 hari sampai dengan 360 hari itu kita free maintenance, tapi di luar aksesoris. Tapi gini, kita ada namanya tim, kita sudah membangun tim khusus maintenance after sales. Jadi kalau teman-teman ada masalah di jendela, ada apa, itu kita ada timnya khusus yang menghandling itu. Kenapa sih kok Pak Kris punya tim? Emang produknya bermasalah ya? Kan gitu ya, ada yang bercanda kayak gitu. Pak, Bapak kan punya tim after sales, berarti Bapak nggak yakin dong sama produk Bapak. Bukan begitu. Bukan. Jadi gini, ingat, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang perfect. Kita nggak bilang kita yang terbaik loh, tetapi kita selalu mencoba menjadi yang terbaik, ya kan? Kita melayani yang menjadi kelemahan kita. Yang penting kan dilayani, ya kan? Komplain ada kekurangan ini ya kita layani gitu. Nobody's perfect, ya. Jadi begini, di masa ke-30 hari itu, ya, teman-teman dapat namanya maintain. Ada permasalahan atau tidak, tim kami akan datang untuk mengcleaning, men-setting kuncinya, engselnya dan segala macam. Itu udah dapat free. Jadi ada free maintenance tanpa perlu nunggu komplain. Jadi di hari 90 kita ada setup, finishing. Kalau ada sesuatu yang rusak, kita lihat di hari maintenance itu kita ganti baru. Pelayanan dari BSB tersendiri ya Pak ya? Iya, yang kita jual itu karena kita tahu nobody's perfect kan, nggak ada yang sempurna. Karena kita bilang kita nggak yang terbaik, tapi kita coba memberikan yang terbaik. Kita nggak bilang barang kita bagus, tetapi teman-teman tuh boleh coba secara real, lihat produknya, lihat barangnya, lihat pabriknya, lihat di mana nih Pak tadi? Nah, kita di Bekasi. Oh, di Bekasi. Indo UBBC, PT Bangun Selaras Bersama mempunyai beberapa anak divisi, salah satunya adalah UBBC, Indo UBBC. Ya, Indo UBBC di Jalan Ratna, Gang Al Husna nomor 34. Ya. Nah, jadi kalau mau tahu hal-hal lagi mengenai produk kita banyak. Ini di belakang. Nah, di belakang lagi ada, ya kan? Itu, nah itu jendela itu tuh sama, ya, teman-teman ya. Itu jendela sliding tapi ada kasa nyamuknya. Iya, jadi bisa di slide tuh. Tuh keren deh. Nih apa? Bentar ya namanya. Mungkin oke, coba. Nah, aku Bapak kasih ya. Nah, jadi sistematisnya seperti ini namanya. Ya. Wow. Coba boleh diulang Pak biar lebih jelas lagi. Ya kan? Nah. Oke. Nah, misalnya gini nih, kita mau dapat angin nih. Wadidaw. Ya kan? Nah, jadi anginnya masih masuk nih Tama. Iya, betul. Ya kan? Terus nyamuk juga. Nah, ini screennya kita khusus. Ya kan? Nah. Terus seperti itu. Bisa mau sinar, bisa, ya kan? Nah, seperti ini. Jadi bisa anginnya tuh keluar masuknya enak. Simple, coba lagi. Bisa. Nah, ya. Oke, jadi kayak gitu.
Ya kita banyak lah. Produk-produk kita tuh banyak sekali. Magic glass atau switch glass. Ya, magic glass, switch glass, segala macam. Nah ini kalau nggak beli UVC, kacanya doang boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Ya teman-teman. Kalau oke teman-teman, kalau misalnya Pak aku mau beli switch glass nih buat ruang meetingku atau kamarku private, bisa ya kan? Nggak sama UVC-nya boleh nggak Pak? Aku frameless, bisa. Teman-teman tinggal call kami di website kita, ya kan? Ada nih di bawah ini nih. Bisa Ya kan? langsung dicek guys. Bisa dicek guys. Iya. Jadi sementara kalau saya bilang produk apa? Banyak sih yang bisa kita present mengenai produk kita dan produk terbaru kita. Yang udah pasti produk baru kita itu adalah nih. Iya, nah itu tadi tuh. Ya produk terbaru kita Ditegesin switch lagi glass, ya, ditegesin switch glass lagi. ini. Oke, satu. Kedua, UPVC kita yang terbaru, extrudernya tidak sama seperti extruder yang pada umumnya ada di saat ini yang ada di tempat ya di sinilah ya kan gitu. Nah ini kita pakai extrudernya itu modelnya strukturnya itu European. Nah warnanya juga kita sudah keluarin produk baru dengan warna matte atau dop kulit jeruk. Nah ada abu-abu, ada hitam. Nah, lengkap banget ya Pak di sini ya. iya, mau yang aneh-aneh. Katanya pintu UVC monoton ya kan, wall panel. Enggak, saya bikin yang full, bikin yang ornamen. Banyak deh, sama ya kan. Jadi boleh nanti bisa kunjungi. Iya, bisa langsung aja ya Pak. Iya. Hubungin kontak-kontak yang ada di website itu. Betul. Mau tanya apa lagi nih? The last nih, besok ini nih, besok udah berangkat nih nama saya. Udah sih aman, semuanya udah lengkap ya, semuanya udah dijelasin sama Pak Kris itu sendiri mengenai apa itu IPVC, PVC dan segala macam kaca-kacanya juga. Iya. Oke, makasih banyak ya Pak untuk pertemuan malam ini. Oke, thank you buat udah welcome. Terus saya sedikit educate mengenai kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Teman-teman bisa lihat di YouTube kami, ya kan di www.indoupvc.com mengenai semua produk kita, knowledge-nya dan kelebihannya dan viral produknya secara action. Gitu. Oke deh, makasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih Tama. Ya, Sampai sama. jumpa lagi di PT Bangun Selaras Bersama. Oke.